rolling circle plane tadi. Terus kemudian di CD ini ada beban juga yang terjadi pada kepala ring, interface antara kepala rel dengan si roda besi ini tadi. F itu namanya flange. Jadi flange itu adalah kepala dari rel, itu disebut dengan flange. Terus F itu guiding plane yang jaraknya 10 mm di bawah rolling plane. Jadi ini kira-kira 10 mm di sini, ini kira-kira titik sentuhnya itu di situ. Ya. Terus kemudian beban as, beban gandar ini kalau menurut beberapa standar ya, kalau di Indonesia mengacu ini ya. Nanti kita pakai ini 18 ton untuk 1067 gauge-nya, 1435 kita pakai 22,5 ton. Amerika, Belanda sama British ya beda-beda ya, tergantung pada jenis kendaraannya. Terus kalau menurut UIC, klasifikasi Indonesia punya klasifikasi sendiri ya nanti ya, tapi ini yang banyak terlibat di dalam kereta api itu ada American Railway Association, yaitu namanya area ya. Kalau ini yang juga pelopor di dunia rel itu adalah Prancis ya di sini ya. Maka dia mendirikan Union International de Chemins de Fer ya. Ini UIC singkatannya. Ya. Ini klasifikasi atau kategori rel ya. Jadi kalau di kita itu ada R sekian, R54, R45 dan lain sebagainya. Kalau di UIC pakai kategori ini. Ya, jadi beda-beda mengkategorikannya. Kemudian dari sisi tonase kita lihat, tonase di sini adalah apa itu tonase di sini? TF sama dengan ada fungsi dari TP, beban nyata untuk lalu lintas harian dan seterusnya. Ini tujuannya untuk menghitung nanti umur rel. Nanti ada slide berikut, bukan slide ya, materi PPT berikutnya akan membahas tentang perhitungan umur rel ya. Jadi rel itu bisa diperkirakan habisnya itu untuk berapa tahun. Nah, kita bisa menghitung itu berdasarkan pada tonase-tonase yang lewat, kemudian berdasarkan pada kondisi geometrik ya. Karena ternyata kalau jalannya itu banyak tikungannya, nah itu ternyata akan lebih membuat jalan rel itu cepat aus ya. Apalagi pada geometrik yang tikungan-tikungan tersebut tidak dilengkapi dengan sistem pelumasan. Nah, jadi di kereta api itu ternyata ada yang namanya sistem pelumasan otomatis. Jadi kalau ada kereta yang lewat, rel yang di tikungan itu tadi akan sedemikian rupa mengeluarkan oli, ya, disemprotkan oli. Nah, dengan demikian itu akan melumasi rel tersebut dan membuat gesekan antar besinya itu menjadi lebih kecil, ya. Gesekan-gesekan yang seperti kalau kita mobil itu dikasih oli supaya komponen-komponen di dalam mesin itu awet. Anda bisa bayangkan mobil atau motor Anda nggak dikasih oli, jebol gitu ya. Jadi mesin itu gampang jebol. Nah, ini sama dengan rel. Itu ada sistem pelumasan di dalam jalan rel kereta api. Di mananya itu di tikungan biasanya ya. Mungkin Anda tidak pernah lihat kalau cuma naik kereta api tidak memperhatikan ada sistem pengelumasan di sana. Ini yang di tonase di sistem UIC ya. Ini hanya rumus-rumus biasa ya. Terus klasifikasinya apa. Nah, terus kemudian ada istilah ini ya. Ada tipe-tipe kerusakan yang dialami oleh kereta. Ini ada rupture, ada istilah climb up yang disebut dengan derailment. Climb up-nya apa? Kalau dilihat dari definisi climb up itu memanjat ya. Climb up itu iya memang ini relnya itu kesannya memanjat ya. Memanjat apa? Memanjat kepala rel. Jadi rodanya itu memanjat kemudian melompat di kepala rel sehingga terjadi derailment, lepas dari relnya, rodanya lepas dari relnya. Itu kenapa bisa terjadi ya? Kemungkinan adalah kecepatan yang terlalu tinggi ya, melebihi kecepatan rencana, itu bisa ya. Lalu
rasio beban yang jauh lebih besar antara si lateralnya dengan yang vertikalnya. Itu bisa. Yaitu kalau lebih besar dari 1,5. Misalnya beban lateralnya yang horizontalnya itu 1,5 kali lipat lebih besar ya, atau 1,51, 1,6 itu lebih besar daripada si beban vertikalnya ke bawahnya. Itu kemungkinan besar terjadi derailment ya. Jadi bukan karena relnya licin, enggak, walaupun tidak licin, kalau beban yang terjadi itu seperti ini, kejadian derailment itu sangat mungkin akan terjadi. Nah, nanti akan ada ilustrasi gambar ya, kayak apa sih bentuknya kalau kejadian-kejadian yang seperti ini. Terus kemudian ada beban-beban yang lain di sini disebut beban statis, ada beban dinamis ya. Beban vertikal, beban sentrifugal pada lengkung, gaya pada wesel, ya. Kemudian beban angin. Nah, nanti wesel ini penting ya. Ketika wesel ini ada satu saat di mana roda itu tidak nempel pada pada rel, pada satu titik ya. Sehingga itu rodanya akan nempel pada satu sisi. Nah, itu bebannya akan di sana dominan. Nah, ini konsekuensi adanya wesel nanti ya. Terus beban angin nanti kalau dibahas bahas wesel nih. Terus beban dinamis track irregularities ya. Jadi beban dinamis itu terjadi karena track yang tidak lurus. Jadi belak-belok itu menyebabkan adanya dinamika dari beban. Terus adanya diskontinuitas ya pada sambungan rel. Jadi rel itu nanti disambung. Ya. Walaupun rel yang modern sekarang panjangnya itu sampai 300 meter. Satu lembar ya. Satu biji rel itu ya. Panjangnya bisa sampai 300 meter. Ya. Ada kategori rel standar, ada rel pendek, ada rel panjang. Nanti kita ngomong rel itu ada 3 macam. Rel standar itu 25 meter. Ya. 25 meter itu kalau dari pabrik keluar itu panjangnya 25 meter. Tapi kalau mau dipasang itu bisa model 100 meteran atau di atas 200 meteran. Kalau sampai 200 meter, 100 meter itu dikategorikan relnya pendek. Kalau lebih dari 200 itu disebut kategori panjang. Jadi Anda membayangkannya itu relnya 25 meter, kalau dijadikan satu di lapangan itu 100 meter itu harus dilas ya. Harus dilas. Jadi setiap 100 meter kemudian baru disambung dengan menggunakan skrup ya, sama papan yang disebut dengan papan Harman ya. Itu nanti itu di semacam diklem gitu ya. Nah, itu walaupun disambung tetap ada celah antar sambungan tersebut. Nah, celah tersebut digunakan untuk apa? Untuk si rel itu dimungkinkan melakukan proses pemuaian ya, karena panas. Kalau panas dia muai ya. Jadi nanti dihitung tuh berapa celah yang harus disediakan tuh dihitung di dalam proses penyambungan. Hati-hati ngitung itu ya. Karena pada saat dihitung sama pada saat pemasangan beda. Mungkin Anda hitungnya gini misalnya, saya ngitungnya dengan asumsi pada saat pemasangan suhunya 30 derajat. Nah, ketika di lapangan suhunya tidak 30 derajat, misalnya suhunya 20 derajat, hitungan Anda celahnya ketemunya misalnya 3 mili. Ya. Nanti harus cek suhu pemasangannya sama nggak dengan suhu asumsi perhitungan. Harus sama. Ya. Kalau nggak sama itu bahaya, akan terjadi perbedaan. Nah, kalau terjadi perbedaan, kemungkinan celah yang disediakan tidak cukup atau terlalu besar nanti jadinya. Nah, ini nanti kita akan bahas di perhitungan itu nanti ya. Berapa celah yang dibutuhkan dengan asumsi suhu berapa. Kalau di lapangan suhunya beda, ya Anda harus menyesuaikan perhitungannya. Terus kemudian apalagi yang menyebabkan dinamika dari beban itu adalah permukaan rel yang tidak rata. Kelihatannya rel itu rata, kelihatannya, tapi faktanya itu kalau dicek dengan alat yang bisa mengukur sampai
sepersekian milimeter, itu kelihatan sekali bahwa rel itu tidak rata. Itu menimbulkan hentakan-hentakan yang menghasilkan beban dinamis. Lalu natural vibration dari kereta. Ini yang terkenal dengan istilah oscillation movement. Kalau Anda browsing di YouTube, ini kata kuncinya ini ya, oscillation movement dari sebuah rel, kereta atau train ya. Railway oscillation movement. Ini akan terhubung dengan bentuk konus dari roda ya, sama bentuk natural vibration. Jadi kereta itu kelihatannya lurus jalannya, tapi ternyata tidak. Dia belak-belok kayak ular gitu. Gerakannya walaupun relnya itu lurus ya, relnya itu lurus, tapi kereta itu jalannya tidak lurus. Agak belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kayak ular sebetulnya ya. Nah, nanti akan kelihatan. Anda mungkin tidak akan terasa ya, tapi yang menyesuaikan itu adalah rodanya, yaitu roda yang berbentuk konus itulah yang membuat kereta itu fleksibel, geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan gitu ya. Terus kemudian gaya vertikal, ini ya, rumusan aja, jadi Q total, ada Q stat, Q centrifuge, terus kemudian angin dan Q dinamis ya, dan seterusnya. Nah ini gambar-gambar tadi ya, ini ekstrim, miringnya sangat ekstrim ya. Ini beberapa istilah. Ini ada, kalau di jalan raya ada super elevasi ya, ingat. Jalan raya sudah ngambil semua ya. Lah kalau di jalan rel itu nggak ada super elevasi, tapi istilahnya adalah peninggian rel. Nah peninggian rel ini bahasa teknisnya itu CAN. Nah ini CANT ya. Itu peninggian yang berfungsi sama dengan super elevasi. Ya pada tikungan pasti ada perbedaan kemiringan. Nanti kalau Anda ngambil geometrik jalan rel yang dihitung untuk super elevasi itu adalah besarnya peninggian rel. Ini semuanya ada, jadi G itu apa, L itu apa, S itu apa, HW itu apa, anginnya ini anginnya. G center of gravity, distance G kapasitas gravitasi, R tikungan, H peninggian, H dekan defisiensi. Next, saya lihat komponen gaya vertikal ya. Ada dynamic overload. Dynamic overload itu kontak antara rel dan roda yang tidak beraturan ya, disebabkan oleh ini tadi sama ini kayaknya. Terus kerusakan pada permukaan atau corrugation ya, keriting gitu ya permukaannya akibat korosi ya bisa. Kerusakan roda, jadi roda yang tidak bulat bundar sempurna itu juga akan berperan pada besarnya dynamic load ya. Lalu kerusakan leveling terutama pada sambungan yang tidak sempurna itu juga menyebabkan dynamic loads ya. Kerusakan tersebut dapat dikurangi dengan cara track geometrik yang baik, balas yang memenuhi syarat. Tiga-tiganya ini adalah untuk fungsi peredaman ya. Track geometri yang baik ini tentunya akan mengurangi hentakan-hentakan. Demikian pula balas yang memenuhi syarat. Jadi balas itu harus mempunyai kekakuan yang cukup ya, sehingga dia bisa meredam beban yang terjadi pada jalan rel. Lalu menggunakan penambat, penambat atau fastening ya. Fastening itu penambat, atau kalau Anda naik pesawat kan fastening ya, seat belt fastening ya, fast your seat belt-nya. Jadi mengikat ya, fastening itu ya, mengikat rel itu ke bantalan. Nah, itu sistemnya disebut dengan sistem fastening yang sekarang banyak dipakai adalah menggunakan double elastic fastening. Apa itu double elastic fastening dan single elastic fastening itu yang kayak apa? Rigid fastening itu seperti apa? Semuanya nanti kita bahas pada saat membahas tentang penambat rel ya. Jadi penambat rel itu ada yang rigid ya. Penambat rigid itu kerugiannya gampang tercabut dan tidak mampu meredam getaran. Kalau namanya sudah elastik,
double lagi ya, double elastic fastening. Itu jauh lebih bagus daripada yang single elastic, apalagi yang rigid fastening. Terus kemudian gaya lateral pada rel di ini macam-macamnya ya. Anda bisa lihat di sini semuanya ada. Terus ini gaya longitudinal ya. Gaya longitudinal ini nanti digunakan untuk menghitung ini sambungan ya. Kita akan ketemu rumusan-rumusan ini lagi ya dengan ada koefisien muai ya, ini masuk di sini ya, koefisien muai. Nah, ini pengaruh suhu terutama pada continuous welded rails ya. Continuous welded rail ini sangat jarang ya. Continuous welded rail ini sangat jarang karena di rel kita banyak yang menganut masih ada sambungan ya. Kalau ini CWR ini ya, itu betul-betul nggak ada sambungan, semuanya dilas ya. Jadi semuanya dilas. Nah, maka relatif smooth ya, rodanya tidak akan terdengar irama yang jedek, jedek, jedek. Kalau kita kan naik kereta biasa yang antar kota itu masih terdengar suara jedek, jedek. Itu iramanya itu jelas gitu ya. Jadi itu terlihat sekali sambungannya di titik mana itu kelihatan. Anda bisa hitung jaraknya berapa dengan kecepatan bunyinya setiap berapa detik, itu Anda bisa hitung berapa jarak yang terjadi pada sambungan tersebut. Terus kemudian ada percepatan, ketika kereta mempercepat, itu ada gaya longitudinal, ngerem juga sama, shrinkage, track creep, terus kemudian perubahan panjang rel karena suhu seperti ini delta L sama dengan alfa kali alfa koefisien muainya. Gaya yang timbul berapa ini ya? Gaya yang timbul terkait dengan memuai dari itu, dan gaya ini harus mampu ditahan nanti ya. Ditahan oleh apa? Ditahan oleh fastening penangkap rel tadi ya, pengikat rel itu harus mampu menahan ini. Ya, kalau tidak, si rel itu akan tidak terkontrol memanjangnya ya, dan itu bisa merusak rel itu sendiri, bisa melengkung dan lain sebagainya. Ini gaya lateral pada trek ya, seperti ini ya, gaya akibat sentrifugal dan sebagainya. Lalu, nah ini ya, tahan lateral sebagai fungsi jenis hambatan supaya stabil H gaya horizontal nih ya. Tadi yang bahaya kan kalau horizontalnya lebih besar, bahkan lebih dari 1,5 ya, 1,5 dari L. Nah kalau bisa horizontalnya ini lebih kecil dari yang vertikalnya, kalau bisa ya. Syukur-syukur ini dia. Kalaupun terpaksa ya jangan sampai lebih dari 1,5 kalinya. Kalau udah 1,5 kalinya pasti terjadi derailment. Terus ini tahanan lateral ini bisa dihitung berdasarkan pada tipe bantalan sebetulnya. Kalau bantalan kayu dengan stamping, dengan shovel packing, dengan bantalan beton di blok, dengan leveling by tamping. Nah ini apa sih namanya? Ini hanya metode ini ya, metode pemadatannya ya. Pakai temper, kalau ini pakai ya biasa gitu ya, shovel ya, skop biasa gitu ya, packing ya. Kalau ini kan dipadatkan temper, alat yang untuk pemadat itu. Kalau ini bantalannya pakai bantalan beton, levelingnya pakai temper. Jadi ini besarnya besarnya tahanannya itu seperti ini. Untuk tahanan bantalannya. Nah, ini yang disebut sebagai oscillation movement tadi ya. Jadi nanti ada videonya sebentar ya. Jadi kalau saya potong bentuk roda itu kan kayak gini ya. Ini ya, bentuk rodanya kan kayak gini ya. Nah, kayak trapesium gitu ya. Trapesium ini juga trapesium ya sini ya. Nah, ini trapesium ya. Nah, ini bentuk trapesium itu ternyata kalau diteruskan bentuknya kayak gini, lancip ini. Nah, ini sebuah kun. Ini sebuah kun. Dipotong, makanya ini yang bentuk roda ini disebut roda berbentuk kun. Ya. Nah,
roda kun sini efeknya ternyata secara tidak sadar dia jalannya tidak lurus gini. Tidak lurus sempurna gini kalau kereta api. Dia ternyata jalannya tuh melengkung-melengkung gini. Anda nggak kerasa kalau melengkung. Ya, karena keretanya tetap lurus, yang geser itu hanya rodanya, srek. Jadi gini-gini ya. Nggak kerasa, skalanya kecil gitu ya. Dan tidak lompat, kenapa? Karena justru karena bentuk ini tadi, ini jadi ini geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke kiri. Ini mencari keseimbangan. Jadi ya, dua roda itu satu as dua roda itu selalu bergeser kanan kiri untuk mencari keseimbangan. Nah, biasanya dia kemiringannya 1:20 ya. Untuk kereta cepat kemiringannya lebih besar, yaitu 1:40 ya. Nah, ini saya tunjukkan contoh gambar yang ada di YouTube biar ilustrasi ini bentuk sebuah saya tunjukkan dulu gambar mana ini. Sebentar. Mana tadi? Nah, ya, cuma nggak ada suaranya. Anda nanti kalau pengen dengar suaranya juga bisa dilihat di link ini juga ya. Silakan dicari sendiri bahannya. Contohnya ini ya. Saya percepat aja yang ini. Pak, gambarnya masih PowerPoint. Bentar, nih. Ini udah? Belum kelihatan ya? Oke, tak share dulu. Mana tadi? Gimana sih? Bentar, kok hilang? Mana ini? New share. Kok nggak bisa di share? Bentar. Ini terlalu banyak yang buka, ini paling bingung. Bentar ya. Oh, stop share dulu ya. Stop, saya nge-share PPT ternyata. Oke. Share. Ya, ini ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini Lihat, gambarnya jadi kelihatan di sini. Nah, ketika melewati tikungan, rodanya ini Anda lihat ini geser-gesernya, ini belum ada animasi. Nah, ini perbedaannya ya, dia geser ke sini, ini ke arah ke kiri ya. Jadi yang nempel sisi dalamnya ini, ya geser. Nah, terus kemudian ini kelihatan di sini perubahan garisnya kan kelihatan di sini, coba lihat. Titik perubahan, nah ini kelihatan. Titik perubahan yang nempelnya kan berubah di sini kelihatan. Nah, ini ya. Nah, Anda lihat merah ini geser terus. Pada tikungan akan bergeser. Nah, ini masih berbentuk titik, nanti berbentuk garis akan jauh lebih kelihatan. Nah, ini Anda perhatikan garis ini, garis hitam ini akan bergeser. Yang sini bergeser ke luar, ini bergeser ke dalam ya. Yang sini kan, nah ini ya.
Ini terjadi karena si roda ini mencari titik yang sesuai dengan jaraknya. Kalau tidak demikian, malah akan terjadi derailment. Jadi fungsi bentuk dari roda konus yang seperti itu, dia memaintain usaha. Nah, ini kan kelihatan di sini. Ini lebih kecil rodanya, ini lebih besar ya. Titik apa namanya? Titik garisnya ini berpotongannya seperti ini. Nah, yang sisi dalam akan mengecil, yang sisi luar akan membesar. Jadi kecepatan angularnya akan berbeda-beda. Walaupun kecepatan kecepatan normalnya sama, angularnya akan berbeda. Nah, ini animasi ilustrasi terkait bentuk dari konusnya. Oke, berikutnya ini ada yang menarik lagi, gambar tadi satunya tak tunjukin. Ctrl C. Ya, ini kelihatan ya. Nah, ini pergeseran-pergeseran dari rodanya kelihatan. Ntar. Ini bagaimana si apa namanya? Nah, ini bagaimana kejadian rupture-nya sebuah rel ya. Jadi idealnya di sini ada gaya vertikal, ada gaya longitudinal, lateral ya. Nah, ini akan tergantung pada rasio antara L per R, L per V-nya. L per V-nya. Kalau besar L-nya itu lebih besar, ya ini ya, L-nya membesar, Anda bisa lihat L-nya membesar, resultannya seperti ini, maka ini akan cenderung lebih mudah untuk mencabut si apa namanya, si tire pon ini namanya tire pon yang ini ya, fastening yang rigid ini ya, ini fastening yang rigid ini ya, tire pon. Nah ini ya, nah terangkat. Jadi makanya sering si kereta api itu pakunya itu kendor ya. Kenapa kok pakunya kendor? Itu masih bagus ya, berarti dia hampir tercabut ya. Tapi sekarang sudah jarang pakai paku, itu sudah jarang ya. Nggak, rel-rel sekarang sudah nggak ada yang pakai paku yang seperti ini ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Jadi kenapa kok paku ini bisa kendor ya? Ini efeknya terjadi ketika lateralnya itu membesar ya. Lateralnya membesar itu satu kejadian. Terus yang mungkin terjadi lagi adalah selain lateral membesar ya. Nah, kok terus akan terjadi derailment seperti ini. Ya, ini yang menimbulkan kecelakaan. L/V ratio increases beyond a certain limit. Ya. Below rail will tip. The three common situations that result in an increase in the L/V ratio are lateral force increases while the vertical force stays constant. Lateral force increases and the vertical force decreases. Or the lateral force remains constant while the vertical force decreases. Nah, ini ya. Jadi menurut penjelasan dia, tidak hanya lateral force yang membesar saja yang bisa menjatuhkan, tapi vertikal yang mengecil pun bahaya. Ya. Vertikal yang mengecil ya, atau berat gaya vertikalnya kecil, tapi lateralnya tetap, ini bahaya. Itu ya, bisa menyebabkan perbandingan antara L dan V-nya itu di atas 1,5 tadi. Kalau L dibanding 1,5 juga di atas L banding V juga di atas 1,5, itu bisa terjadi karena L-nya membesar atau V-nya mengecil. Nah, kalau menurut si presenter ini tadi, itu dua-duanya akan mengakibatkan derailment. Ya. Oke.
Ini bentuk apa namanya double elastic fastening kalau ini ya. Nah, double elastic fastening itu fungsinya untuk apa namanya? Dia selain mengikat, jadi tidak paku ya ini ya. Ini tidak memaku ini. Ini praktis dia nempel gitu ya. Nempel dengan sistem yang kalau ini bergerak, ini bisa terangkat, tapi dia berfungsi sebagai pegas. Nah, ini fleksibel lagi ya. Jadi keretanya seolah-olah diklip gitu ya. Pakai klip yang memiliki kekakuan yang cukup untuk menahan rel, tapi relatif fleksibel. Jadi ada getaran gitu, dia mampu untuk meredam getaran. Nah, saya mau tunjukkan yang ini. Ini ada teksnya kalau yang ini sebentar. Lebih bagus ini apa? Anda dengerin mungkin lebih bisa dengerin orang India ini yang ngomong ya. Ini yang saya ceritakan tadi tentang apa namanya? Kenapa konus itu penting ya. Roda berbentuk konus. Nah, ini ya. Waduh, iklannya ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini menjelaskan kenapa ini sebuah roda yang memiliki as yang rigid ya. Dia bisa berjalan sampai di sini secara bersamaan. Kalau roda tidak berbentuk konus, tidak akan mungkin terjadi. Ya, ini ceritanya nanti. Jadi Anda bisa lihat di sini. Ini penjelasannya. Nah, ini ya. Jadi dengan bentuk konus yang seperti ini, roda kita yang nempel itu bisa bervariasi, bisa yang memakai apa radius yang kecil, bisa juga memakai radius yang besar. Yaitu radius yang besar itu yang di sisi sini, bisa juga memakai radius yang kecil. Sehingga dengan apa namanya perbedaan radius ini menyebabkan jarak yang ditempuh itu bisa beda untuk sisi yang kiri maupun sisi yang kanan. Ya. Ini ada teksnya sebetulnya, tapi kalau di show gini kok nggak keluar teksnya. Teks bahasa Inggris sih. Ini semuanya ada penjelasan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ya. Nah, dia bercerita tentang R ini bisa bergeser-geser. Nah, Anda lihat sini. Ini tadi bentuk yang sama saya jelaskan, konus tadi. Kenapa disebut konus? Ya. Nah, ini bedanya ya. Jadi pada suatu titik ya, pada daerah lurus yang nempel tuh pada posisi ini. Ya, titiknya di sini. Ketika ada sentrifugal gayanya ke sana, maka roda ini akan bergeser ke kanan. R-nya berubah, yang sisi dalam R-nya lebih kecil di sini. R-nya lebih kecil, sedangkan R yang sisi sebelah kanan ini lebih besar R-nya. Makanya di sini RB lebih kecil dari R roda total tadi ini ya. R yang tengah ini tadi lebih kecil lagi dari RA. Jadi RA ini yang terbesar. Tapi jangan sampai terlalu besar. Kalau terlalu besar ini lepas malah, ini turun ya. Jadi Anda bayangkan ini kan geser ke kanan, ini geser ke kanan. Anda bayangkan kalau lebih kencang lagi, apa yang terjadi? Ini akan turun lepas nanti di sini malah enggak nempel lagi ke flange. Dan ini juga climb up. Ini tadi yang naik. Jadi rodanya akan naik. Nah, ini yang disebut dengan climb up tadi. Jadi rodanya yang sisi luar akan naik, yang sisi dalam akan turun. Jadi ketika climb up, maka akan terjadi proses derailment itu tadi, ya. Nah, ini
bisa terjadi kalau ini tadi R-nya tidak sama atau kecepatan yang ditempuh ketika lewat jalan tikungan ini tadi lebih besar sehingga menimbulkan centrifuge force-nya itu terlalu besar ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa baca, saya sertakan linknya di sana. Baik, ada pertanyaan sampai sini. Ya, ini untuk pengantar tentang gaya-gayanya, nanti lebih jauh untuk proses desainnya sendiri nanti ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Jangan lupa isi presensi ya, karena saya tidak melayani presensi tambahan. Misalnya, Pak, saya belum absen, lupa, tidak akan dilayani. Kalau gitu semua nanti saya yang repot ya. Oke, ada pertanyaan enggak nih? Filenya sudah saya kasihkan ke teman Anda, siapa namanya, Lamberta, siapa ya? Iya Pak, sudah ada Pak. Mohon Ya. maaf Pak, tadi ketiduran. Walah, kok tidur gitu. Ya wes, oke, nggak apa-apa. Ya sudah, selamat sore ya.